Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab pertanyaan dari I Mandala dari Nusa Tenggara Barat ya. Pertanyaan I Mandala dari Nusa Tenggara Barat yang bertanya gini, Dok, saya kena ambeien. Saat BAB itu ada benjolan yang keluar seperti kembang kol ya. Seperti kembang kol. Nanti 15 menit dia akan masuk lagi ya. Apakah ini harus operasi atau dipilah ya? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari I Mandala dari Nusa Tenggara Barat, silahkan teman-teman yang ingin bertanya tulis pertanyaannya di link ceritanya Dokter Paran. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan teman-teman dan mengupload di channel YouTube saya Tanya Dokter Paran. Saya kembali kepada pertanyaan dari I Mandala dari Nusa Tenggara Barat ya. Dok, saya kena ambeien ya. Kalau BAB itu keluar benjolan seperti kembang kol. Nah, nanti 15 menit kemudian dia akan masuk sendiri ya. Nah, saya akan menjelaskan begini. Wasir dalam itu ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Wasir dalam derajat 1 itu hanya gatal, berdarah, nyeri ya sesudah BAB ya. Kalau derajat 2, kalau BAB selain gejala-gejala derajat 1 tadi itu kalau BAB keluar benjolan ya. Kemudian bisa masuk sendiri secara spontan sesudah BAB selesai ya. Nah, derajat 3 itu kalau BAB keluar benjolan dan harus dimanipulasi dengan jari, dimasukkan ya. Itu derajat 3. Kalau derajat 4 dia stays out, tetap di luar benjolannya. Tetap di luar itu melalui proses tadi itu derajat 1, derajat 2, derajat 3, kemudian tetap di luar. Itu derajat 4. Berbeda dengan wasir luar ya, tidak melewati fase derajat 1, 2, 3 tiba-tiba ada benjolan di luar. Apakah itu derajat 4? Bukan, itu wasir luar. Jelas ya, wasir dalam derajat 4 itu melalui fase derajat 1, 2, 3 dan kemudian ada di luar. Ya, itu derajat 4. Nah, sekarang pertanyaan dari I Mandala dari Nusa Tenggara Barat. Kalau BAB itu keluar benjolan seperti kembang kol, artinya sudah melingkar ya. Kita tahu benjolan wasir itu yang besar ada 3, yaitu kiri samping, kanan depan, dan kanan belakang. Kalau tiga-tiganya membesar dan keluar ya seperti kembang kol atau seperti tomat zaman dahulu yang berkerut-kerut itu ya. Nah, sekarang sesudah BAB 15 menit kemudian dia masuk. Artinya apa? Kalau tanpa dimanipulasi dan dia masuk sendiri maka dia derajat 2. Artinya I Mandala menderita wasir dalam derajat 2. Nah, sekarang apakah perlu operasi? Saya ingatkan lagi, menurut guideline, menurut garis pedoman baik dari American Society of Colon and Rectal Surgeon atau ahli-ahli bedah saluran pencernaan usus besar dan rektum termasuk anus, dan ahli-ahli koloproktologis Eropa itu menyarankan, memberikan kesimpulannya begini. Kalau derajat 1 dan 2 itu dilakukan pengikatan ya, kalau di Indonesia itu dipilah, dilakukan metode pengikatan dengan pila ya. Kalau dia melingkar, artinya sudah kayak kembang kol keluarnya, berarti ada 3 lokasi benjolan yang keluar bersama-sama sehingga kayak kembang kol. Jadi saran saya, apakah dioperasi? Kalau derajat 1, derajat 2 tidak perlu operasi. Kalau derajat 3 dan 4 ya harus dioperasi kalau mau. Kalau tidak mau ya dilakukan pengikatan atau dilakukan pila. Sekarang saya kembali ke I Mandala. Apakah benjolan yang keluar seperti kembang kol dan bisa masuk sendiri itu harus dioperasi atau dipilah? Ini derajat 2 yang melingkar. Jadi harus dilakukan, kalau misalnya tidak mau operasi, mau diikat dengan dipilah itu 3 tempatnya secara sekaligus supaya hasilnya bagus, efikasinya baik ya.
Jelas ya? Jadi derajat 1, 2, 3 tidak perlu dioperasi dahulu. Oleh sebab itu saya berharap teman-teman yang menderita wasir segera berkonsultasi ya pada tahap awal sehingga tidak dilakukan operasi. Tapi kalau sudah derajat 3 dengan mukosal prolap, derajat 4 ya itu harus operasi. Maka untuk menghindari dilakukan operasi itu pada derajat-derajat awal sudah harus datang kepada dokter bedah untuk minta dilakukan tindakan tanpa operasi. Ya, yang paling efektif tindakan tanpa operasi itu bukan skleroterapi, bukan infrared coagulation, bukan radiofrekuensi, tetapi rubber band ligation untuk derajat 1, 2, 3. Jelas ya, yang most effective option untuk derajat 1, 2, 3 adalah rubber band ligation atau diikat, kalau di Indonesia namanya pila. Itu ya jawaban saya ya, I Mandala dari Nusa Tenggara Barat. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan I Mandala. Dan di Lombok sudah ada dokter yang melakukan pila ya. Nanti silahkan message ke saya di WA saya ya, 085 329 11 3969. Nanti saya akan beritahu di mana dan dokternya siapa di Nusa Tenggara Barat. Kira-kira itu jawaban saya ya, I Mandala di Nusa Tenggara Barat.